Ingat Losari, ingat Makassar. Ikan Makassar, ingat harus ikan bakarnya. Nah ini sudah ada di depan kita nih. Iya, Pak. Nah ini ikan bakarnya, ini ikan apa nih Om? Ini kalau di Losari itu, Ya. pilih ikan tidak boleh yang umum-umum, Bapak. Oke. Harus ikan yang dari Makassar tapi yang enak. Yang enak, ini semacam ini. Ini iya. namanya kalau di Makassar kita bilang. Coba kita lihat kamera ya. Ini di Makassar dibilang kaneke. Kaneke. Iya. Kalau kata seafood Iya. bertemu dengan kata Makassar, kita bisa bayangkan enaknya kan. Enaknya. Jadi orang bilang, Pak, kalau makan kenyang itu biasa. Kalau makan nikmat itu di Losari, Pak. Ada ikannya lain. Apa coba-cobanya? Coba-cobanya itu memang kita rahasia keluarga. Oh, rasanya. Rahasia keluarga gitu. Sedikit aja. Iya, jadi ada campuran Apa? kecap, ada campuran petis dari Makassar, Iya. dan ada tomat sebesar dabu-dabu. Saat ini saya berada di restoran Losari, restoran seafood khas Makassar. Nah, saya sekarang bersama owner dari Losari, Bapak Chris Japari. Nah, Pak Chris, apa kabar? Baik sekali, Aduh, Pak. ini. Terima kasih sudah sempat ini datang ke tempat saya, Pak. Wih. Ini Losari, agak beda dari kata biasa. Mau pakai Z. Pakai Z, Pak. Kalau Losari biasa kan sudah mentok sekali, jadi kita agak lain sedikit, Pak. Oh, Pakai Z. agak lain. Iya, ya. Pak. Jadi orang bisa bedakan, Pak. Iya, jadi Losari. Losari. Yang pasti masih orang ingat Losari, ingat Makassar. Ikan Makassar, ingat harus ikan bakarnya. Nah ini sudah ada di depan kita nih. Iya, Pak. Nah ini ikan bakarnya, ini ikan apa nih Om? Ini kalau di Losari itu, Ya. kita pilih ikan tidak boleh yang umum-umum, Bapak. Oke. Harus ikan yang dari Makassar tapi yang enak. Yang enak, ini semacam ini. Iya, Ini iya. namanya kalau di Makassar kita bilang. Coba kita lihat kamera ya. Ini di Makassar dibilang kaneke. Kaneke. Iya. Ini kaneke pun saya tidak ganti namanya di Jakarta, Pak. Tetap saya pakai Kaneke. Makassar kan bilang kaneke. Di sini juga kita bilang kaneke. Tapi ini mirip-mirip kerapu ini. Iya, mirip kerapu, tapi beda. Kerapu beda. ada enaknya, ini juga ada enaknya, Pak. Oh iya. Iya. Ini ada bintik-bintik. Ada bintik-bintiknya, ini ikan karang juga, Pak. Ikan karang. Iya, jadi kalau di Losari itu ada Iya. juga ikan-ikan lain kayak baronang, kerapu, atau kue. Tapi yang saya unggulkan ini, saya bilang selalu, Pak, ikan yang enak ini kayak semacam ini. Ada dua macam, tiga macam, Pak. Iya. Memang khas Makassar ya. Makassar, namanya juga saya tidak ubah-ubah, Pak. Kaneke. Kaneke ya kaneke. Nah kalau yang satu itu Yang ini, Pak, ini di Makassar dibilang ikan muna. ikan muna. Ini lebar ini, Pak. Oh ini lebar. Lebar dia ini. Dan ini juga dia punya dagingnya, Pak, putih. Oke. Dan durinya tidak banyak, Pak. Dan kelihatannya dagingnya tebal juga ya. Oh, tebal, Pak. Dan dia tuh kalau kita sudah bakar, Pak, wah, enak sekali, Pak. Orang saya bilang nyaman nih. Itulah. Kalau kata seafood Iya. bertemu dengan kata Makassar, kita bisa bayangkan enaknya kan. Pak? Enaknya. Jadi orang bilang, Pak, kalau makan kenyang itu biasa. Kalau Iya. makan nikmat itu di Losari, Pak. Karena ikannya lain. Nah, tapi ini kan meskipun ikannya enak, lain daripada yang lain, tapi kan yang menentukan cara bakarnya. Cara bakarnya cara bakar itu, Nah, bisa. itu, Pak, Ya. mohon maaf, harus tahu ikan bagus. Kalau cara bakarnya tidak bagus, hancur rasanya. Betul. Iya, Pak. Nah, Jadi- gimana Jadi kalau ala ikan Losari? itu, ala Losari itu dibakar itu tidak boleh terlalu kering. Tidak boleh terlalu kering. Harus itu agak sedikit ada apa sih? Ada semacam apa ya, Pak ya? Iya, masih agak basah. Agak basah sehingga itu rasanya minyaknya itu kandungan itu terasa, Pak. Kalau terlalu kering habis itu. Habis. Minyak rasanya itu hilang. Dan anu ya, getes aja ya. Getas. Jadi kayaknya itu kita makan kayak daging biasa. Oke. Nah, itu teknik. Harus sering dibalik atau segala macam sehingga enak, Pak. Namanya juga khas Makassar. Asli. Asli. Khas Makassar. Kalau di tempat lain yang terasa bumbunya sebelum dibakar dibumbuin. Oh, iya benar. Jadi memang macam-macam. Kalau saya di sini tidak. Jadi Apa? yang mau polos
Orang-orang di sini kalau dia sudah selesai, sudah kita anggap ini kematangannya sudah bagus, baru dikasih sedikit kecap. Dicampur dengan ada beberapa tapi ini kan rahasia. Jadi kalau dimakan langsung ada bedanya. Ada bedanya. Nah, itu. Tapi makan ikan bakar kan ada juga di samping ikannya harus bagus, Pak. Sambelnya, Pak. Orang bilang cobe-cobe. Cobe-cobe ala Makassar. Apa cobe-cobenya? Cobe-cobenya itu memang kita rahasia keluarga. Oh, rahasia keluarga gitu. Jadi kita aja. Iya, jadi ada campuran kecap, ada campuran petis dari Makassar, dan ada tomat seperti dabu-dabu. Di Makassar, Pak, kalau kita makan bisa 4 macam, 5 macam. Iya, betul. Saya lebih sederhanakan supaya 2 macam saja. 2 macam saja, tapi sudah terkandung 5 itu. Di 5 di situ. Tapi tetap kenikmatannya, enaknya sama. Jadi orang tidak juga terlalu anu, Pak. Nanti saya campur apa ini? Lebih baik 2 saja. Langsung para penggemar seafood bahwa bukan hanya bandeng, ada ikan yang lain yang enak. Jauh lebih enak daripada bandeng. Betul. Iya, dan itu harus kita perkenalkan. Apakah benar atau tidak? Datang nih ke dari sini. Dari kita buktikan. Kita buktikan, Pak. Iya. Jadi boleh dikata andalan ikan khasnya yang pertama ini namanya tadi ikan muna, ikan kanike, barona juga ada. Barona. Iya. Nah, ini juga bisa masakannya di rica, di parape, atau di polos biasa. Ya. Nanti yang pasti bahwa cabenya ini sudah dikemas menjadi 2 jenis aja. 2 jenis saja. Tetapi rasanya khas Makassarnya ada di situ, melekat. Tapi ini kalau kita lihat ini yang umumnya membakar pakai arang, tapi ini kan agak lebih modern. Gimana ceritanya? Begini ceritanya. Jadi saya kan sering makan ikan bakar sama teman-teman yang kok prihatin dengan kesehatan. Dia bilang, Pak Kris, saya kadang-kadang tidak mau makan ikan. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, kalau pakai arang, kadang-kadang itu banyak semacam angus melekat di situ. Katanya, dia bilang, saya takut karena saya baca untuk kesehatan tidak begitu bagus. Katanya begitu. Itu kan ini kan pendapat orang, Pak. Iya, betul. Saya mengambil beberapa itu. Saya bilang, oke, kalau gitu saya pakai gas. Yang penting kenikmatannya tidak berbeda. Tapi kalau tidak pakai gas, jadi tidak ada arang yang melekat di badan ikan. Iya, jadi bagus dia dan merata merata kematangannya juga merata. Iya. Yang pasti rasa nggak berubah. Rasa tidak berubah. Bahwa kemudian ada perbedaan sedikit pasti ya. Pasti iya. Cuma kalau udah di mulut itu udah lupa. Sudah lupa. Tapi yang concern dengan kesehatan, dia bilang ini saya mau yang begini, tidak ada arang-arang yang melekat di situ. Saya bilang, oh ya. Dan kita juga perhatikan pendapat dari teman-teman. Betul. Tapi selain menu ikan bakar ini kan biasanya ada menu pendamping gitu. Untuk di Losari ini apa? Kalau pendampingnya setelah ikan, Pak, orang Makassar itu udang, Pak. Udang sito, Pak. Udang sito ini, Pak. Ini dia udang pancet atau udang sito. Dan kita tuh ada 2 macam. Kita bakar biasa atau kita ini, Pak, parape. Ini salah satu yang produk unggulan daripada Losari, Pak. Udang parape. Tapi ada juga ada yang polos juga bisa. Ya. Nah, polos seperti biasa di Makassar kita makan dengan sambelnya, Pak. Sambelnya. Ya, kalau parape, sedap gitu. Sama dengan cuminya juga, Pak. Kan sini saya tampilkan cumi kan biasa. Iya. Cumi juga. Cumi itu bisa dibakar, bisa dengan cumi saus Padang, bisa dengan udang juga begitu. Udang sama cumi telur asin, udang telur asin. Nah, ini soal memasaknya ini. Iya. Ini Pak Kris terjun sendiri atau ada koki spesial dari Makassar? Sendiri, Pak. Kita tuh sebelum nunjuk koki harus terjun sendiri. Baru kemudian kita didik ini koki supaya rasanya jangan sampai berbeda. Ini kan pengalaman puluhan tahun ini mesti diwujudkan, Pak. Ya, jadi kita turun tangan sendiri dulu rasanya. Setelah itu kita didik juga ini koki-kokinya supaya jangan sampai
berubah rasanya kalau saya wariskan. Iya. Iya, betul. itu penting, Pak. Karena betul-betul sangat menentukan. Menentukan. Kalau sentuhan awal nggak kontinu. Iya. Saya berani pastikan, Pak, makan di Losari ikan bakar seafood khas Makassar itu kental, Bapak. Orang Makassar bilang nyaman nih. Nyaman. Nah. Bukti kamu ke sini, datang lagi. Pemirsa, kalau Anda penasaran dengan Losari, tempatnya gampang ditemukan. Ada di Pisa Grande 2, Gading Serpong. Blok L nomor 15. Oh, lengkap Yong. Ya. Apa? Coba ya, tambahin Blok L nomor 15. Sudah lengkap ini. Pisa Grande 2, Blok L 5 nomor 15, Gading Serpong. Gading Serpong. Ya. Pak Kris, ini saya penasaran bagaimana cara memasaknya. Bagus sekali pertanyaan ini, Pak Sarin. Iya, Pak, kita nyalakan, gasnya nyala, Ya. ini kita nyalakan, gasnya nyala. Dan inilah yang tekniknya di sini. Saya sendiri yang bakar, Pak. Sering kita balik. Jangan tunggu sampai ini, sering kita balik supaya panasnya merata. Oke. Panasnya merata berarti kematangan daripada udangnya, ikannya juga akan bagus. Kalau kita terlambat atau malas dibalik, maka ada bagian yang tidak sama rasanya nanti. Jadi memang sendiri ya, saya masak sendiri, Bos. Begitu. Tapi ini butuh berapa lama untuk membakarnya Oh, biasa, ikan? Pak. Sekitar 5 menit juga tergantung. Kalau udang lebih cepat. Lebih cepat. Ya, makanya ini ikan juga kita belah dua supaya kematangannya bisa lebih cepat relatif tanpa mengurangi kenikmatannya. Oke. rasanya. Iya. Nah, itu dibalik. lagi. Sering dibalik. Berarti memang harus dikontrol betul Harus ya. betul-betul. Inti daripada ikan bakar itu harus rajin kita kontrol cara bakarnya. Harus. Kalau tidak, dia akan overcook istilahnya. Iya. Sudah beda rasanya. Yang itu Pak. tadi yang kering. Yang kering itu jadi rusak. Kenikmatannya berkurang. Bukan lagi rusak, itu seperti makan kayu Seperti aja. makan kayu saja, Pak. Benar itu. Jadi disinilah saya sendiri yang akan ngatur. Agak repot, tapi ya kita mau supaya memang kita sajikan yang enak. Jadi kita harus tidak boleh. Salah satu yang unsur penting daripada makan ikan bakar adalah cara pembakaran yang benar. Cara pembakaran yang benar. Iya, itu dia. Tingkat apinya ini masuk kategori apa? Sedang. Sedang, Pak. Kalau terlalu besar apinya, maka cepat akan kering. Jadi harus sedang, kecil sampai sedang, dan sering dibalik-balik. Iya. Sering kita balik-balik. Nah, seperti ini, mulai kelihatan mulai matang dia, tapi pelan-pelan dia. Ya, pelan-pelan, Pak. Harus sabar. Dengan begitu nanti kematangannya merata dan pelan-pelan akan matang dengan baik. Bagaimana untuk ngetesnya bahwa ini sudah matang atau belum? Oh, dari biasanya pengalaman dari warnanya, Pak. Kalau warnanya sudah putih, iya. Nah, kemudian itu kita lihat. Ya, kadang-kadang kalau kita sendiri masih ragu, ditusuk sedikit sama tusuk sate, ya. Kalau yang belum, tapi kalau kita yang sudah biasa itu kita tahu. Oh, ini sudah. Lihat perubahan warna aja udah. Oh, ini udah matang. Oh, sudah matang, ya. Jadi jam terbang menentukan juga. Iya, Pak. Tapi Bang Kris ini gimana ceritanya bisa membakar ikan? Oh, kita kan asal dari Makassar, Bapak. Ya. Jadi sejak kecil itu makanannya tuh boleh dikata dari pagi sampai malam tuh ikan bakar. Di rumah ataupun di luar, kita sudah setiap hari lihat beginian. Akhirnya tanpa sadar itu masuk ke rekam dan kita punya memori. Itulah bedanya rumah orang Jawa dengan orang Makassar. Iya. Kalau orang Jawa biasanya kita masuk bau melati. Iya. Kalau orang Makassar bau ikan bakar. Oh, ikan bakar, udah bakar, kena begitulah, Pak. Jadi memang ini saya bilang sayang ini kalau ramuan-ramuannya ini tidak diwariskan. Jadi itulah dari orang tua diturun ke kita, ada rahasianya untuk bumbu-bumbunya. Nah, kita cobalah, kita sajikan kepada langganan customer yang penggemar ikan bakar. Gitu.
ikan muna, Ikan ikan kaneke. Ini dibakar polos. Ini apa namanya, Om? Rica-rica. Rica-rica. Nah, kita mau mendengar penjelasan Om Kris seperti apa cara menyantapnya. Nah, itu yang penting. Ini kan ada prosesnya. Ada prosesnya. Kita mulai dari sambelnya dulu. Kita mulai dari sambelnya. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita simplify, kita jadikan lebih simple. Yes. Dua saja. Dua saja Dua ya. saja ini yang dabu-dabu sama sambal petisnya. Sambal Nah, petisnya. caranya begini Pak. Jadi kita ambil ini, Oke. ukuran ya nanti terserah masing-masing. Katakanlah 1 sendok. Ini kita ada 2 piring, 1 sendok masing-masing. Nah, kemudian kita campurkan dengan dabu-dabunya Pak. Oh. Nah, ini Pak. Iya, iya. Ini cara makannya. Di sini campuran tomat, ada bawang, ada Tomat hijau. tomat hijau, tomat merah. Nah, ini. Nah, Iya, iya. di sini. Itu ada juga bawang merahnya. Ada bawang merahnya. Nah, kurang lebih begini. Nah, ini belum lengkap. Kalau mau supaya rasanya, nikmatnya timbul, harus diperas dengan jeruk limau. Oh, limau ya. Limau. Jadi Oke. ini dikasih jeruk limau masing-masing. Jeruk limau supaya rasanya keluar. Nah, ini baru nanti dicampur. Oke. Nah, ini persiapan pertama, Pak. Iya, iya. Nah, sebelum kita santap ikannya. Ikannya pun nanti kan harus kalau orang Makassar selalu tidak lepas dari jeruk. Nah, Jeruk, ya. kita kasih juga sedikit jeruk supaya ada Oke. rasa-rasanya Iya, iya, kutut sedikit. Nah, kalau sudah begini sudah siap Pak. Ini adalah ikan muna yang saya Ikan muna. sampaikan Iya. dan ini adalah ikan kaneke Kaneke. rica. Rica. Kalau Bapak maunya agak sedikit pedas, inilah pedas ini Pak karena ada iya. cabai rawitnya, ada Iya. tomatnya. Nah, Iya. Tapi ini kelihatannya apa? Dua-duanya menggoda ini. aduh. Kalau sampai di sini Pak, Iya. Bapak kadang-kadang orang susah untuk ya mana karena sama enaknya dan agak beda sedikit tekstur daripada dagingnya. Iya, Tapi iya. kalau dibilang nikmatnya, nikmat bos. Luar. Nyaman, Nyaman. 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 Ini. Iya. Om, kita coba. Saya mau Silakan, silakan Pak. Muna dulu. Muna dulu. Ini kita ini kelihatannya lembut banget ya. Dagingnya tebal Pak. Besar juga nih. Iya. Tapi kulitnya juga Agak sedikit ini tapi mirip apa ya, baronang juga kulitnya. iya. Nah, ini kita coba. Ah. Saya mau coba dulu Tanpa sambal. dulu. Benar. Ini bakar polos. Benar. Pemirsa, gini bakar polos belum dicampur dengan sambal. Luar biasa. Nyaman. Satu lagi. Nyaman nah. Nyaman. Nah ini Om, ini aku udah coba, ini luar biasa. Ya, Tingkat kematangannya betul-betul terkontrol. itu dia. Ini seolah-olah bakarnya pakai alat khusus ya. Iya, karena sering dibolak-balik semacam itu. Jadi, Padahal ini manual. ini. Ya, disitulah tekniknya untuk memperoleh suatu kematangan ikan bakar yang bagus. Iya, Dan iya. dia masih tetap tidak kering. Tidak kering. Iya. Nah, aku mau coba dengan sambal petis. Itu petis ala Makassar ya. Wah, Makassar. Saya campurkan dulu ini Pak ya, saya jadi supaya lebih tercampur dia. Siap untuk Bapak. Nah, ini luar biasa ya. Ini double ya. Nyaman. Nah. Ini Om Kris luar biasa. Ya, ini rica. Rica. Ya, kita tukar tempatnya dulu Pak. Dua ini sudah tidak diragukan. Ini sudah tidak diragukan lagi. Tidak diragukan Iya. lagi. Nah, kalau ini kita coba. Wah, Dibuka ini saja Pak juga. sudah ini ya dibelah. Sudah ya, Pak? dibelah. Itu Wah, tuh lihat Pak. Dari tekstur warna dagingnya saya sudah luar biasa Pak. iya, ini tadi kalau melihat waktu dibakar kan Iya. kelihatan perubahannya. Iya. Tandanya udah matang itu Iya, sudah putih. benar. Ini lembut banget ya. Iya. Nah,
kita coba. Ini kalau rica-ricanya ini apa aja? Kalau Rica-rica itu tomat, dibocorkan sedikit rahasianya. iya, tidak. Tomat, bawang merah, cabai rawit, Pak. Gurih juga. Ikannya pegang peranan, Bos. Jadi di Losari ini betul-betul ikan yang disajikan, ikan khusus. Bukan khusus. Ya, ya. Iya, Ini udah ketahuan gimana enaknya. iya. Tadi ikan. Ikan kaneke. Cuma memang apa ya? Kalau di pasar kan susah dia. Nah, Susah. Karena mungkin saya nggak tahu namanya kalau di Jakarta. Kalau ini kan selalu melekat karena kita khas Makassar. Saya harus sebagai orang Makassar melekat namanya juga nama dari Makassar. tapi kalau lihat model-model ikannya ini kelihatannya masih ada hubungan keluarga dengan ikan kerapu. Masih ada ikan karang, Pak. Ikan karang. Ikan karang. Iya. Sama-sama ikan karang. Iya. Om Chris, ini saya sudah buktikan Iya. memang sangat lezat dan gurih. Iya. Nah, saya masih penasaran. Tadi saya lihat waktu kita bakar ada jenis lain yang dibakar. Ada, Pak. Tunggu, Pak, ya, saya panggil. Masih ada yang lain kan? Ayo coba. Coba, ayo. Diantar. Ini nanti diangkat. Diangkat. Kamu, iya. Ya, sini aja. Sini aja. Nah, ini juga produk unggulan. Nah, Nah, kamu ini, ya. ya. Ini Pak Sari. Ini dulu yang saya mau. Yang mana? Yang mana? Coba dijelaskan yang ini. Ini namanya udang pancet parape. Ini menggunakan bumbu warisan keluarga, Pak. Parape. Parape. Bagi parape itu kalau di Makassar itu udah tahu orang parape. Khas. Tapi banyak tipe rasa parape. Masing-masing dengan keunggulan sendiri-sendiri. Kalau kami ini adalah bumbu dari keluarga. Nah, itu yang ini Pak Sari. Nah, kalau yang ini kan udang saus Padang. Oh, Udang saus Padang ini merupakan produk tambahan karena Tambahan, ya, ya. karena sekarang ini orang kalau ke ini maunya udang saus Padang atau udang telur asin. Jadi akhirnya kita kreasi sendiri dan menemukan racikan yang tepat untuk ini. jadi kalau pengunjung Losari misalnya kepingin rasa lain, tetap juga Tetap tersedia. kita ya tetap Tanpa dibakar. Ini kan apa, saus Padang saus ya? Padang, iya Pak. Sama dengan kangkung. Kangkungnya ini tetap kita bilang kangkung menggunakan ebi. Oh. Ebi udang kering Pak. Udang kering. Iya, jadi beda juga. Ada juga polos, tapi kita unggulkan adalah yang ini, yang menggunakan udang kering. Nah, saya masih penasaran. Apa harus Pak yang ini? Ini produk unggulan ini Pak. Ini apa? Tadi kan udah dibelah ya? Iya, sudah dibelah Pak, supaya bumbunya bisa meresap ke dagingnya. Ini bumbunya ikut dibakar atau gimana? Oh, sebentar saja Pak. Jadi bumbu udangnya sudah matang duluan, kemudian kita bakar bumbu, kita bakar sebentar supaya dia bisa meresap. Ini kita mau buktikan meresapnya. Buktikan Bapak. Meresapnya sampai di mana? Oke. Iya. Ini manis-manis gurih. Waduh Pak. Parape saya itu saya bukannya mau ngomong apa Pak. Beda Pak sama parape yang orang lain. Iya, iya. Iya. Nah, ini tampilannya juga sangat menggoda. Iya Pak. Iya. Jadi ini menjadi menu andalan. Menu andalan. Andalan dengan udang bakar saus. Parape. Tapi kalau pengunjung minta yang polos bisa juga. Bisa jadi artinya Iya. dimakan dengan sambal yang tadi itu. Rica-rica juga bisa. Biasanya rica-rica itu karena sudah pedas, maka jangan sampai terpengaruh dari tingkat pedasnya sama sambal ini tidak dicocol dengan sambalnya. Karena rica-rica itu sudah punya khas rasa tersendiri, Pak. Iya. Ini kita sudah buktikan pemirsa betul-betul lezat dengan rasa khas Makassar. Jadi ini memakai resep warisan. Jadi kalau Anda mau coba bagaimana lezatnya makanan khas Makassar, cukup ke Losari. Nyaman. Nah. Tapi gini Om Chris, saya masih penasaran nih, kok Anda membuka bisnis kuliner di Gading Serpong, apa pertimbangannya? Satu,
kalau saya lihat perkembangan daerah di Jakarta, Ya. itu Gading Serpong ini lebih luas lagi Serpong itu merupakan sentra baru yang sangat menarik dari banyak real estate yang besar di sini. Betul. Dikelilingi dengan perkantoran juga yang sudah begitu ramai. Sekarang pun di Serpong ini segala macam juga kita tidak perlu ke Jakarta istilahnya. Di sini juga sudah ada semua. Jadi orang Jakarta cari kuliner di sini. Orang Jakarta malah saya kemarin datang dari Pluit datang ke sini makan. Iya. Karena fasilitas jalan tol yang demikian bagusnya mungkin jadi menggampangkan orang untuk salah satu pertimbangan. Iya. Tapi yang menariknya tentunya Om Kris ini punya trik-trik tersendiri. Kalau kita lihat kan begitu banyak bertumbuh kulineran di sini. Iya. Nah, bisa dijelaskan? Benar Pak. Jadi kalau kita lihat hampir tiap hari Pak, yang namanya yang baru tumbuh, yang lama juga banyak yang tutup. Banyak sekali karena konsepnya mereka tidak punya konsep. Atau namanya orang bilang konsep dan passion. Ada di jiwanya, ada di situ nggak? Mau masak itu punya passion Pak, ada jiwa kita itu di situ. Jadi waktu kita mau masak itu benar-benar itu bukan cuma main-main. Di situ kita tuangkan rasa dan semuanya di situ. Jadi yang hasilnya itu bukan sekedar menjalankan bukan cuma sekedar kompor kemudian kita bakar, tidak Pak. Jadi memang ini pun resep keluarga ini kan sudah kita sudah rasakan berpuluh tahun istilahnya. Kemudian kenapa tidak ya kita coba sharing, kita bahagi dengan cara membuka suatu tempat makan yang bisa kita sajikan makanan yang benar. Karena kalau saya berjalan makan namanya ikan bakar, nggak usah saya buka di Jakarta di daerah Serpong ini, saya belum menemukan suatu masakan yang dibilang Makassar yang memang khas Makassar. Jadi memang mungkin ditulis Makassar, tapi belum tentu rasanya dari Makassar. Betul. Iya, nah saya penasaran itu Pak. Jadi sengaja saya bilang Losari khas Makassar, karena memang di situ ada konsistensi di situ. Kalau saya bilang Makassar, itu benar-benar khas Makassar, bukan cuman ditempel saja namanya gitu Pak. Tapi yang saya lihat yang menarik dari sajian Om Kris ini betul ikan bakar. Bukan sekedar ikan bakar, tapi ikannya juga terpilih gitu ya. Benar. Yang susah didapatkan di tempat umum. Iya. Artinya benar. Iya. Itu yang menjadi lebih khas lagi gitu ya. Itu. Jadi saya katakan kalau memang saya bicara ikan-ikan yang misalnya mohon maaf kerapu atau kue segala macam itu banyak di mana-mana banyak. Tapi kalau saya bicara muna atau kaneke, ada bilang ikan apa ya itu? Padahal ini saya mau kasih informasi bahwa ini ikan yang enak loh. Iya, ini ikan yang enak. Kalau Mbak tidak percaya, datang aja ke Losari. Losari. Tapi alamat lengkapnya di alamatnya itu kita di Pisa Grande 2 Blok L nomor 15 Gading Serpong. Bisa juga di search di Google Map atau ini ada kok, sudah ada. Lengkap sudah. Tinggal tunggu, nikmati, buktikan gitu. Terima kasih Om Kris, ini luar biasa. Bagi pengunjung yang betul-betul ingin menikmati ikan bakar, bukan sekedar ikan bakar seperti disebutkan tadi, ikan bakar memang banyak jenis dan pada umumnya banyak dijumpai. Ini menyediakan ikan yang rada-rada aneh dalam artian tidak umum, tapi nikmatnya luar biasa. Contohnya ikan muna dengan ikan kaneke. Nah, sekarang pemirsa, tunggu apa lagi? Tinggal dibuktikan apa yang saya omongin. Sekali lagi terima kasih ke kembali, Om Kris sudah memperlihatkan menu-menunya, bahkan cara pengelolaannya. Iya, terima kasih. Semoga sukses selalu. Nyaman.